Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja di rumah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai program linier. Dan nanti materi yang akan kita bahas di sini adalah nilai optimum. Apa itu sebenarnya nilai optimum? Jadi kita nanti akan bahas dulu nilai optimum pada video kali ini, dan nanti video selanjutnya kita akan bahas jika dalam kehidupan sehari-hari atau masalah kontekstualnya seperti apa contohnya. Nah, kita pahami dulu bahwa nilai optimum di sini adalah sebuah nilai maksimum atau sebuah nilai minimum dari masalah program linier, dan ada beberapa cara untuk bisa menentukan menyelesaikan atau mencari nilai optimum tersebut. Yang pertama itu menggunakan garis selidik, dan yang kedua di sini kita menggunakan titik pojok atau titik ekstrim. Nah, dari daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Oke, itu ada dua. Jadi yang pertama adalah kita menggunakan garis selidik, dan yang kedua menggunakan titik pojok atau titik ekstrim. Dan nanti untuk pembelajaran kita fokuskan saja pada titik pojok. Jadi nanti kita akan mencari nilai optimum menggunakan titik pojok dari sebuah DHP. Oke, sebagai contoh bisa kita lihat. Nah, di sini ada sebuah DHP. DHP-nya yang tengah sini ya. Jadi DHP-nya dibatasi oleh beberapa garis ini. Nah, daerah ABCDF merupakan daerah himpunan penyelesaian suatu SPTLDV atau DHP. Nah, di sini kita akan mencoba mencari nilai optimumnya jika kita menggunakan sebuah fungsi. Jadi fungsi tujuan itu ditentukan tersendiri, jadi bisa berubah dan tidak ada aturannya. Jadi aturannya disesuaikan dengan permasalahannya. Nah, misalkan kita memiliki sebuah masalah atau fungsi tujuan yaitu 5x plus 6y. Jadi fx y sama dengan 5x plus 6y. Maka kita bisa gunakan metode titik pojok atau titik ekstrim untuk bisa menentukan nilai optimumnya. Caranya sederhana saja. Untuk menentukan nilai optimum dengan metode titik pojok adalah memasukkan nilai x dan y ke fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nanti fungsi tujuan ini kalau di masalah kontekstual itu kita bahasakan dari permasalahannya. Jadi misalnya nanti masalah parkir berarti kan biasanya hubungannya dengan biaya parkir. Nah, itu fungsi tujuan seperti itu. Tapi ada kalanya fungsi tujuan itu sudah dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, saat kita menemukan fungsi tujuan seperti ini dan kita punya DHP yang bentuknya seperti ini, maka langkah pertama kita titiki terlebih dahulu pojok-pojok dari DHP tersebut. Bisa kalian kasih nama, bisa tidak. Nah, di contoh tersebut diberikan nama, jadi A, B, C, D, E, F. Setelah itu, kalian masukkan ke dalam fungsi tujuannya. Di sini fungsi tujuannya adalah fxy sama dengan 5x plus 6y. Nah, untuk titik A itu titiknya adalah 2,5. Maka f 2,5 itu sama dengan 5 kali 2, jadi x-nya dimasukkan, lalu ditambah 6 kali 5, y-nya dimasukkan. Hasilnya adalah 10 tambah 30, 40. Titik B dimasukkan. Jadi kamu cek B itu berapa titiknya? Di sini 5,6. Nah, 5,6 dimasukkan berarti 5 kali 5 ditambah 6 kali 6, 25 tambah 36, 61. Titik C juga dilakukan hal yang sama sampai dengan titik F. Nah, nanti di sini kita tinggal pilih. Jadi apakah nilai manakah yang akan kita cari? Apakah nilai maksimum atau nilai minimum? Sesuai dengan pertanyaan. Kalau di sini tentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Artinya nanti kita mencari dua sekaligus, yang minimum dan yang maksimum. Kalau kalian perhatikan dari semua hasil ini, nah, maka di sini yang maksimum adalah yang 61. Sedangkan yang minimum adalah yang 10. Ada yang lebih kecil dari 10? Tidak ada ya. Artinya nanti yang maksimum adalah 61 dan yang minimum adalah 10. Jadi disimpulkan untuk fungsi ini nilai optimumnya adalah 61 untuk max.
Jadi nilai optimum 61 untuk maksimum, dan terjadi pada saat titik B, sedangkan nilai minimum adalah 10. Ada 10 dan terjadi pada saat X, Y-nya berada di titik E. Nah, seperti itu. Nah, itulah cara menentukan nilai optimum. Jadi nilai optimum itu dimasukkan dengan dicari dengan cara memasukkan titik pojok. Jadi kita gunakan metode titik pojok dari sebuah DHP. Nah, DHP ini nanti di titik pojoknya kalian cari, lalu masukkan ke fungsinya. Lalu setelah itu nanti tergantung pertanyaannya, apakah dia bertujuan untuk mencari nilai maksimum atau mencari nilai minimum. Kalau dimintanya maksimum berarti cari yang paling besar, sedangkan kalau yang minimum carilah yang paling kecil. Dan nanti tinggal kalian sesuaikan saja pertanyaannya dan buat kesimpulannya. Oke, itu materi kita untuk nilai optimum. Nanti pada video selanjutnya Bapak akan memberikan contoh bagaimana kita menentukan solusi sebuah permasalahan yang berhubungan dengan program linier dengan cara menentukan nilai optimumnya. Tapi nanti permasalahannya adalah permasalahan kontekstual. Kalau ini kan permasalahannya sudah ditentukan di HP-nya. Nanti kita akan menyusun mulai dari DHP-nya, lalu mulai dari modelnya, lalu DHP. Dari DHP nanti kita tentukan nilai optimum. Oke, itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Dah.